Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Ya, hari ini kita masih akan melanjutkan bab bilangan bulat untuk pertemuan yang keempat. Dan kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk ke faktor dan faktor prima. Jadi, sebelum kita mempelajari FPB dan KPK, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor dan faktor prima. Di sini, Butia hanya akan mengingatkan karena kalian pasti sudah pernah mendapatkan ini materi faktor dan faktor prima maupun FPB dan KPK di bangku sekolah dasar. Dan dengan kalian memahami ini, maka akan memudahkan kalian nanti untuk lebih memahami dan mampu mengerjakan soal-soal FPB dan KPK. Oke, di sini Butia ada contoh. Yang pertama yaitu tentukan faktor dan faktor prima dari 18. Sekarang kita akan mencari faktor terlebih dahulu. Dan saat kita mencari faktor, biasa kita menggunakan cara tulang ikan yang disebut dengan tulang ikan. Yang caranya ini seperti apa, Bu? Ini dia. Faktor 18. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, berapa kali berapa yang hasilnya nanti adalah 18. Yang pertama, 1 kali 18. Itu pasti hasilnya 18. Sekarang, 2 bisa nggak? 2 dikali berapa yang hasilnya 18? 2 dikali 9. 3 bisa? Bisa, 3 dikali 6. Selanjutnya 4 bisa? Enggak bisa, karena enggak ada ya. 5? Tidak ada. 6? Nah, 6 bisa. 6 dikali 3. Oh, ternyata 6 dan 3 ini sudah ada di sini. Jadi kita tulis hanya 1 kali saja. Ini kita coret. Ya. Jadi, faktor 18 adalah 1, nih, 2, 3, 6, 9, dan 18. Mudah ya? Nah, sekarang kita mencari faktor prima. Nah, mencari faktor prima biasa kita sebut dengan cara pohon faktor. Tentu tidak asing kan? Ya, sekarang 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi berapa lagi? 3. Berapa? 3. Oh iya, jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 masih bisa dibagi lagi. Bagi 3 hasilnya 3. 3 bisa dibagi lagi? Ya, sudah selesai. Ini faktor primanya ya. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. 2,3 ditulisnya ya. Jadi, bentuk perkalian faktor prima. Nah, ini yang paling penting. Bentuk perkalian faktor primanya adalah 2. 2-nya ada 1. Dikali 3-nya ada berapa? 2. Oh, berarti 3 pangkat 2. Dan ini untuk bentuk perkalian faktor prima ini sangat penting karena ini yang sangat berkaitan dengan FPB dan KPK. Nah, Bu, kalau misal dibaginya itu nggak harus 2, 3, itu bisa nggak, Bu? Bisa. Contohnya ini. Misal Butia punya 180. Biar lebih mudah, Bu, langsung dibagi 10. Boleh nggak, Bu? Boleh. 10 dikali 18. Nah, sekarang kita lihat di sini. 10 ini masih bisa dibagi nggak? Masih, Bu. Bagi berapa? Dibagi 2, hasilnya 5. Nah, ini udah nggak ada yang bisa lagi ya, karena ini sudah merupakan bilangan prima. Sekarang 18 masih bisa? Bisa, dibagi 2. Hasilnya 9,
9 dibagi 3 hasilnya 3. Sudah selesai. Nah, faktor primanya itu adalah nih yang di ujung-ujung. Jadi 10 dan 18-nya ini bukan, tapi yang ujung-ujungnya yang kita ambil. 2, 5, 2, 3, 3. Jadi untuk faktor primanya itu 2, 3, dan 5. Selanjutnya untuk bentuk perkalian faktor primanya, 2-nya ada berapa di sini? 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Selanjutnya 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. 5-nya ada 1. Jadi bentuk perkalian faktor primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu konsep FPB dan KPK. Jadi di sini Bu Tia akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang yang pertama yaitu FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, cara mencari FPB dengan sederhana bisa dengan mencari semua faktor bilangan. Nah, faktor bilangan tadi kita mencarinya dengan cara tulang ikan. Nah, selanjutnya nanti cari faktor dari kedua bilangan yang sama dan yang terbesar. Nah, yang kedua nanti kita akan membahas KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara mencari KPK itu dengan mencari kelipatan bilangan. Selanjutnya cari kelipatan yang sama dan terkecil. Oke, sekarang misal Bu Tia ada contoh. Cari FPB dan KPK dari 12 dan 16. Misal Bu Tia punya seperti ini. Nah, yang pertama kita akan mencari FPB. Tadi FPB, cara mencarinya, carilah semua faktor dari bilangan. Nah, berarti kita dengan menggunakan cara tulang ikan. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 12? Ini untuk konsep dulu ya. Kalau yang sudah disampaikan saat SD itu nanti kita bahas selanjutnya. Ini di sini Bu Tia hanya akan membahas untuk konsepnya terlebih dahulu. Nah, 12 itu 1 dikali 12. Sekarang 2 bisa? Bisa. 2 dikali 6. Selanjutnya 3 bisa? Bisa, Bu. 3 dikali 4. Ada lagi? 3, 4. 4 dikali 3. Oh, kembali lagi. Berarti 4 dan 3 yang terakhir ini kita coret. Kita cukupkan di sini. Oke, yang selanjutnya 16. Berapa kali berapa yang hasilnya 16? 1 dikali 16. 2 bisa? Bisa dikali 8. 3 bisa? Enggak bisa. 4 bisa? 4 bisa. 4 dikali 4. Udah selesai ya, kan nanti akan kembali lagi. Jadi, kita lihat FPB 1 ada. 2 ada, sama. Ya kan? 3-nya nggak ada. 4-nya ada. 6 nggak ada. 8 nggak ada. 12 nggak ada. 16 nggak ada. Jadi, yang sama, nih cari faktor dari kedua bilangan yang sama berarti 1, 2, dan 4 yang sama. Ya, sama-sama punya 4 di sini juga punya 4. Nah, selanjutnya pilihlah yang terbesar. Yang terbesar antara 1, 2, dan 4 berapa? 4. Maka FPB-nya sama dengan 4. Ya, ini untuk konsep. Dan ini kalau misal kita terapkan untuk semua bilangan, tentu nanti ada beberapa bilangan yang memang sulit atau terlalu banyak untuk membuat tulang ikannya. Nah, nanti kita gunakan cara yang berikutnya. Oke, sekarang untuk konsep terlebih dahulu. Sekarang untuk KPK. Nah, KPK itu cari kelipatan bilangan selanjutnya. Ya, kelipatan yang pertama yaitu 12.
12 selanjutnya 24, ya kan? 12 tambah 12, 24. 24 tambah 12, 36. 36 tambah 12, 48. 48 ditambah 12, 60. Dan seterusnya. Selanjutnya yang bilangan kedua yaitu 16. Berarti 16 ditambah 16, 32. 32 tambah 16, 48. 48 tambah 16, 64. 64 tambah 16, 80. Ya kan? Oke, sekarang dilihat adakah yang sama? Ya kan? Yang sama dan terkecil. Berarti kalau misal udah ada yang sama, cukup kan di situ? Nggak apa-apa, karena yang dicari adalah yang terkecil. Terkecilnya yang sama berapa? Oh, ini Bu ada 48, di bawah juga ada 48. Oke, jadi KPK-nya sama dengan 48. Mudah kan? Ini bicara konsep. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal FPB dan KPK. Di sini nanti Bu Tia ada contoh soal. Nah, ini contoh yang sederhana. Carilah FPB dan KPK dari 12, 15, 18. Ini contoh soal yang sederhana. Tetapi ada bentuk soal cerita dengan soal yang sama. Maksudnya untuk ininya bilangannya sama, tetapi dalam bentuk pertanyaannya soal cerita. Contohnya, yang pertama, untuk pertanyaan FPB, soalnya akan bervariasi. Tetapi salah satu contohnya, Hanif membawa 12 es krim, 15 roti, dan 18 permen. Sama ya, 12, 15, 18. Semua jajanan tersebut akan dibagi habis kepada teman-temannya. Dan setiap anak akan mendapatkan jajanan dengan jumlah yang sama. Tentukan banyak teman maksimal yang dapat menerima barang tersebut. Nah, ini untuk bentuk soal FPB. Sekarang kalau untuk soal cerita KPK, seperti apa? Dengan soal yang sama ya. Vina mempunyai 3 warna lampu taman. Warna merah menyala setiap 12 detik. Lampu kuning menyala setiap 15 detik. Dan lampu hijau menyala setiap 18 detik. Jika pukul 6, ketiga lampu itu menyala bersama, tentukan pada pukul berapa ketiga lampu itu menyala bersama lagi. Nah, jadi dari satu soal bisa dikembangkan menjadi soal sederhana, mencari FPB KPK sudah jelas. Soal yang kedua, untuk cerita, di sini menanyakan FPB-nya. Yang ini soal cerita yang ditanyakan KPK-nya. Tetapi nanti tidak diketahui ini disuruh cari FPB, ini suruh cari KPK, tidak. Tetapi kita sendiri yang menganalisis. Nah, untuk memastikan ini FPB atau KPK, kita lihat ciri-cirinya. Nah, untuk FPB, pada soal cerita, ciri-cirinya itu ada kata paling banyak. Ya, sebanyak-banyaknya. Sama banyak. Nah, ini kan tentukan banyak teman maksimal dapat menerima barang tersebut dengan jumlah yang sama, sama banyak. Jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah, ini untuk ciri-ciri, ini bentuk soal FPB. Nah, kalau yang KPK, ciri-cirinya seperti apa? Menentukan waktu. Misal, kapan akan bertemu lagi jika bertemu pertama pada tanggal 16 Agustus, misal. Bisa lagi untuk hari, misal bertemu hari Senin, kemungkinan lagi akan bertemu pada hari apa. Nah, terus selanjutnya ada kata setiap, sekali bersama-sama. Nah, kalau di soal ini, kata yang dipakai adalah setiap. Ya kan? Dan bersama lagi. Nah, kapan bersama? Menyala bersama, bertemu bersama-sama, dan lain sebagainya. Tetapi untuk mengerjakannya semua langkahnya sama. Hanya yang ini kalian perlu menganalisis yang ditanyakan FPB atau KPK. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama.
Bilangan yang pertama adalah 12. Nah, sekarang kita mengerjakannya dengan cara pohon faktor. Kalau yang di SD diajarkan dengan bentuk tabel, silahkan kalau memang kalian lebih paham untuk yang bentuk tabel, kerjakan dengan bentuk tabel. Tetapi yang Butia bahas di sini, Butia sampaikan di sini bentuk pohon ya. Jadi, silahkan nanti bebas kalian yang pilih sendiri. Nah, bilangan pertama 12. Nah, 12 itu kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2, sisa 12 bagi 2, 6. Dibagi lagi, bisa dibagi berapa lagi? 2. Dibagi 2, 3. Sudah ya, ini sudah bilangan prima semua. 2, 2, 3. Bu, kalau 12-nya itu dibagi 4 gitu boleh nggak, Bu? Boleh. Misal, berarti 12 dibagi 4, hasilnya 3. Yang masih bisa dibagi mana? 4-nya atau 3-nya? 4, Bu. Oh ya, 4 dibagi berapa? 2. Sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini bilangan primanya 2, 2, 3. Yang di sini pun akhirnya juga sama, yang dipakai yang ujung-ujungnya. 2, 2, 3. Jadi, perkalian faktor prima. Nah, untuk mencari FPB KPK, kalian wajib menentukan perkalian faktor primanya. Ya, jadi untuk bilangan 12, faktor primanya berapa? 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 kali ya. Selanjutnya adalah dikalikan 3. Ini untuk faktor prima bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua adalah 15. 15 dibagi 2 bisa? Tidak. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Bisa dibagi lagi? Tidak, karena ini sudah bilangan prima. Ya, jadi untuk perkalian faktor primanya 15. Nah, untuk meminimalisir kesalahan, maka silahkan kalian buat satu jalur. Maksudnya apa? Di sini 15 ini faktornya adalah 3 dan 5. Berarti tulis 3 di bawah 3. Jangan di bawah 2 supaya meminimalisir kesalahan. Nah, jadi 3 dikali 5. Seperti ini. Nah, sekarang yang bilangan ketiga yaitu 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Sudah selesai, ya kan? 2, 3-nya ada 2. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2. Turun di jalurnya 2. Selanjutnya 3 dikali 3 pangkat 2 karena ada 3-nya 2 kali. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Oh iya. 2, 2, 3, 3, 5, 5. Nanti kalau ada 7 berarti di sini 7 dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan pertama apa? FPB. Maka FPB-nya sama dengan ya 3. Jadi FPB itu pilihlah yang ketiga-tiganya itu memiliki faktor yang sama. Di sini adakah 2? Nggak ada, berarti 2 jelas tidak dipakai. 3, apakah di bilangan 12 ada? Ada. 15 ada. 18 ada. Berarti 3 ditulis. Dan untuk FPB, pilihlah yang pangkatnya paling kecil. Ya, diingat, FPB semua bilangan harus ada dan pangkat terkecil. Nah, sedangkan untuk KPK, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada soal cerita yang bentuknya FPB. Caranya sama seperti ini. Sampai di sini sama, baru kasih kesimpulan. Jadi, banyaknya teman maksimal yang menerima jajanan Hanif dengan jumlah yang sama ada 3 anak. Jadi, masing-masing mendapatkan berapa ini? 3 anak. 12 bagi 3. Berarti dapat 4 es krim. 15 bagi 3, 5 roti. 18 dibagi 3, 6
permen. Masing-masing mendapat 4 es krim, 5 roti, dan 6 permen. Seperti itu yang dimaksud ya. Nah, sekarang untuk KPK. KPK pilih semua faktor. Jadi yang walaupun di sini nggak ada tetap dipilih. Tetapi pilihlah kalau ada 2 seperti ini, pilihlah yang pangkatnya paling banyak. Berarti 2 dan 2 pangkat 2. Terbesarnya adalah 2 pangkat 2. Dikali 3 yang pangkatnya paling besar, 3 pangkat 2. Selanjutnya ada 5. Dikalikan 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 kali 3 ya. Dan dikalikan 5. 4 dikali 9 dikali 5 hasilnya 180. Nah, untuk soal cerita, maka kita kasih kesimpulan. Nggak cuma sampai di sini aja. Kesimpulannya adalah, ketiga lampu akan menyala bersama setiap 180 detik. Nah, 180 detik itu sama dengan berapa menit? 3 menit, karena setiap 1 menit itu 60 detik. Jadi 180 detik dibagi 60 sama dengan 3 menit. Jadi pada pukul 6 lebih 3 menit atau 06.03 waktu Indonesia bagian Barat, ketiga lampu tersebut menyala bersama lagi. Jadi seperti itu, untuk satu soal bisa mengerjakan semua ini. Ya, silakan nanti kerjakan LKPD-nya. Butia harap semuanya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Oke? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah diberikan. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.